Halo semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Lause Richard. Hari ini Lause juga mau membahas masih tentang huruf Mandarin. Hari ini kita lihat homograf. Homograf itu bagi yang belum tahu, Lause jelaskan dulu apa itu homograf. Homograf ini maksudnya dua kata yang penulisannya mirip, tapi bacanya beda dan artinya pun berbeda. Bahasa Indonesia terdapat beberapa homograf loh. Jadi misalnya apel dan apel. Tulisannya sama persis. Ejaannya sama persis tapi bacanya beda dan artinya pun berbeda. Misalnya tahu dan tahu makanan. Bacanya berbeda, artinya pun berbeda. Dan satu lagi yang terakhir, memerah dan memerah. Bacanya beda kan, bunyinya beda, tapi tulisannya sama persis. Homograf dalam bahasa Mandarin ini bisa disebut po in zi. Ada juga yang bilang tuo in zi. Langsung aja kita lihat contohnya seperti apa. Yang paling gampang ini masih semi homograf. Bunyinya beda, tapi artinya masih sama. Ini ada kata pu. Pu ini artinya tidak. Ada dua cara baca pu. Bisa dengan nada 4, pu, atau dengan nada 2, pu. Tergantung dengan huruf berikutnya. Jadi, kalau seperti ini kita bacanya pu kau, pu xihuan, pu neng, pu hao. Nah, ini semua pu dengan nada 4. Terus ada juga pu dengan nada kedua. Pu yao, pu ta, pu gui, pu shi. Ini pu dengan nada 2. Oke, artinya tetap tidak. Artinya masih sama, tapi cara bacanya aja berbeda. Pu kalau ketemu dengan nada 1, 2, 3, dia otomatis dibaca dengan nada 4. Jadi, seperti tadi, pu kau, pu xihuan, pu hao itu ketemunya bukan dengan nada 4. Tapi kalau dia ketemu dengan nada 4, dia dibaca dengan nada 2. Misalnya, pu yao, pu hui, pu shi. Oke, jadi cara baca pu ini tergantung dengan huruf berikutnya. Kasus yang sama dengan i. I juga sama persis dengan pu. Kalau satu buah, yi ke, yi wei. Karena ketemu dengan nada 4, kita bacanya jadi i, nada kedua. Yi ke, yi wei. Tapi kalau ketemu dengan nada lain, bacanya jadi i, nada 4. Yi ben shu, yi bei, yi he sekotak. Nah, perhatikan. Jadi, yi bei, bei itu nada 1, jadinya i. Kalau ke itu nada 4, jadinya yi ke. Nah, ini cuman beda nada aja. Kalau kita berhitung, 1, 2, 3, kita pakai nada pertama. 1, 2, 3, 4. Nah, i nada 1. Kalau kita bilang nomor HP, 0811 6131. Nah, ini juga nada 1. Jadi kalau disebut satu persatu, dia pakai nada 1. Setelah itu kita lihat ini. Ada shu atau shu. Satu huruf ini bacanya bisa 2. Artinya masih nyambung. Shu itu artinya angka. Shu zi itu angka. Kalau shu artinya berhitung. 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya shu. Nadanya berbeda. Oke, ada point zi yang cuman beda nada. Ada point zi yang benar-benar berbeda cara bacanya. Seperti ini. Kalian udah belajar ini hui, artinya bisa. 我会唱歌, saya bisa menyanyi. Nah, ini hui. Tapi kalau ketemu dengan huruf ini, bacanya jadi kuai ji, artinya akunting. Kuai ji yuan, akuntan. Oke? Kuai ji ini pengecualian. Jadi kalau ketemu dengan huruf ini, bacanya jadi kuai. Kalau baca hui ji, salah. Ini bacanya kuai ji. Nah, seperti inilah point zi. Ada yang cuma beda nada, ada yang beda sama sekali cara bacanya. Artinya pun berbeda. Kalau hui itu bisa. Kalau kuai itu ada hubungan dengan akunting. Setelah itu kita lihat huruf kecil ini, huruf yang sangat simple ini. Huruf yang sangat simple tapi sangat menyusahkan. Ini bacanya lo. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, ini artinya sudah. Oke?
Jadi nanti bakal ada video tentang le, penggunaan le ini kalau dijelaskan sangat panjang. Jadi untuk sekarang kita terjemahkan secara simpel aja, le itu sudah. Oke, misalnya kita bilang, 我回家了. Saya sudah pulang. Nah, le sudah terjadi, kita pakai le. 我回家了. Saya sudah pulang. Jadi kalau artinya sudah, kita bacanya le. Tapi di sini ada juga bacanya liao. Misalnya, 我做不了. Saya nggak sanggup kerjakan. Sekarang kita nggak perlu bahas artinya terlalu panjang, kita cuma fokus cara baca aja. Yang seperti ini bacanya 做不了. Kalau bacanya 做不了, salah. Ini bacanya 做不了. 我做不了. Saya nggak sanggup kerjakan. 受不了. 受不了itu artinya nggak tahan. Saya sudah nggak tahan. Jadinya seperti ini. 我受不了了. Yang pertama kita baca liao, yang kedua kita baca le. Jadi le yang kedua ini artinya sudah. Hati-hati, jadi yang kayak gini jangan dibaca 我受不了了, nggak bisa. Ini bacanya 受不了了. Oke, barusan kita udah lihat homograf dalam bahasa Mandarin. Jadi dalam bahasa Mandarin ini sangat amat banyak huruf yang punya cara baca berbeda. Nah, dan sekarang kita mau lihat huruf ini. Kita perhatikan dari atas dulu. Bacanya 跟着着想 着急 着法. Sebelum kita tutup, ada satu yang Lao mau tambahkan. Bunyi poin zi berubah sesuai dengan huruf yang dipasangkan. Kalau dibayangkan mirip dengan huruf E dalam bahasa Indonesia. Coba perhatikan contoh ini. Ada telur dan teh. Benar dan beda. Mekar dan medan. Kita sebagai orang Indonesia, kita tahu aja kapan harus dibaca E, kapan harus dibaca E. Kalau kalian udah lama belajar bahasa Mandarin, kalau udah mulai bisa, pasti tahu aja kapan harus dibaca liao, kapan harus dibaca lo. Nanti kita bakal bahas satu persatu, ikuti terus video Lause. Hari ini kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang kalian mau tanya, silahkan komen aja di bawah, Lause bakal jawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke, hari ini sampai di sini dulu. 再见.